Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan pengalaman Yudis saat kecil. Jadi siang itu setelah pulang sekolah, Yudis bergegas mengasuh adiknya yang masih kecil. Yudis mengajak main adiknya di kebun belakang rumah neneknya. Awalnya semua baik-baik saja ketika Yudis mengajak adiknya bermain kelereng. Sampai akhirnya adiknya melihat banyaknya mangga yang sudah matang di atas pohon milik neneknya tersebut. Sang adik meminta Yudis untuk mengambilkannya satu. Karena besarnya pohon mangga itu, Yudis tidak bisa memanjatnya. Dia pun memutuskan untuk mengambil bambu yang panjang dan mencoba untuk mengambil buah mangga itu dengan menggunakan bambu. Namun karena tubuhnya belum tinggi, Yudis kesusahan ketika mencoba mengambil buah mangga, dan akhirnya sebuah mangga terjatuh karena terpukul bambu. Tapi tanpa sepengetahuan Yudis, ternyata bambu itu juga mengenai genderuwo penunggu pohon mangga itu. Karena merasa terganggu, genderuwo tersebut mengencingi Yudis dari atas pohon mangga. Seketika dari atas pohon mengucur air membasahi tubuh Yudis dengan baunya yang sangat pesing menyengat. Karena kaget, Yudis dan adiknya langsung pergi meninggalkan tempat itu dan menemui sang nenek. Karena mencium bau pesing dari tubuh cucunya, sang nenek menanyakan apakah Yudis mengompol di celana. Dan Yudis bercerita kalau ada air yang mengguyurnya ketika dia mengambil buah mangga di kebun belakang rumah neneknya. Dan sang nenek pun menyadari kalau cucunya dikencingi genderuwo dan segera menggandeng Yudis ke dalam kamar mandi, langsung memandikannya. Namun anehnya bau pesing itu masih tetap tidak mau hilang dari tubuh Yudis meskipun sudah menghabiskan sebatang sabun dan 3 saset sampo, teman-teman. Dan ketika kakek Yudis pulang dari sawah mendengar cerita dari neneknya yang saat itu masih menikah Yudis, kakek Yudis pun langsung mengambil segayung air, dan entah dengan cara apa kakek Yudis dapat menghilangkan bau pesing dari tubuh cucunya itu hanya dengan menggunakan air saja. Ketika selesai memandikan Yudis, sang kakek langsung pergi menuju pohon mangga yang diceritakan Yudis tersebut sambil membawa kapak dan sebotol air. Sejenak dia menatap ke atas pohon. Beberapa saat kemudian sang kakek nampak marah dan langsung menghantamkan kapaknya ke pohon mangga miliknya tersebut. Kemudian mata kapaknya menancap di pohon itu disiramnya dengan sebotol air. Keesokan harinya pohon itu mulai layu dan seminggu setelahnya pohon itu akhirnya mati. Sang kakek pun akhirnya bercerita, sebelum menanamkan kapaknya ke pohon mangga itu, dia sempat meminta genderuwo pergi dari pohon mangga miliknya itu. Namun karena genderuwo tersebut menolak, sang kakek pun terpaksa membuat pohon itu mati agar makhluk tersebut meninggalkan kebun milik sang kakek. Wow, menyeramkan ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman cerita mistis dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.